Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Seorang public figure yang menyampaikan ceramahnya membahas suatu hukum dan keliru dan itu sudah dipublish, dikonsumsi oleh masyarakat, maka semua orang yang punya kapasitas atau pengetahuan dalam hal itu berkewajiban untuk meluruskannya. Dan juga kalau disampaikan di muka umum dan sudah dipublish di media sosial, ya kita dipublish juga di media sosial untuk membantah, meluruskan pernyataan dari tokoh tersebut, siapapun itu. Termasuk kali ini adalah Habibana Habib Bahar. Beliau menjelaskan satu hukum dan ini keliru menurut fikih. Ini sudah disebar di media sosial, maka kami juga berkewajiban untuk meluruskan beliau di media sosial. Karena hal ini jika dibiarkan akan dikonsumsi masyarakat karena beliau sudah menjadi public figure dan diikuti oleh para jamaahnya, ini akan menjadi fatal ke belakang juga untuk diri beliau sendiri. Baik, mari kita dengarkan dulu ini ceramahnya. Perempuan yang tidak punya masa iddah adalah perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tapi belum disetubuhi, langsung dia cerai atau si suaminya meninggal, maka perempuan itu tidak punya masa iddah. Jadi dia mau nikah lagi, sore cerai, malam langsung nikah boleh. Karena apa? Belum disetubuhi. Jadi menurut penjelasan beliau, seorang wanita yang berpisah dengan suaminya dan terjadi qoblat duhul sebelum dijima oleh suaminya, baik itu berpisah waktu hidup, tolak, fasah, dan semacamnya, atau suaminya meninggal dunia, maka menurut beliau penjelasannya tidak ada kewajiban iddah bagi si perempuan tersebut. Baik teman-teman, saya akan jelaskan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya. Tolak, furqah, perpisahan dalam Islam itu ada dua. Ada yang namanya furqatul hayah, perpisahan suaminya masih hidup, atau furqah liwafat, furqatul wafat, suaminya meninggal dunia. Dan kondisi ini memang betul, ada yang ba'dad duhul, ada yang qoblat duhul, ada yang sudah pernah berkumpul dengan suaminya ataupun belum. Furqatul hayah, perpisahan dan suaminya masih hidup, diantaranya adalah tolak, fasah, dan lainnya. Dan ini jika terjadi ba'dad duhul wajib mengerjakan iddah. Jika terjadi qoblat duhul maka tidak wajib mengerjakan iddah. Tidak ada kewajiban iddah bagi seorang perempuan. Dan ini tidak berlaku kalau si perempuan itu terjadinya tolaknya, wafat, terjadinya tolaknya itu karena suaminya meninggal dunia. Misalnya Fatimah dan Zaid menikah di KUA. Dari setelah menikah itu pulang, kecelakaan, suaminya meninggal dunia, otomatis ini qoblat duhul. Apakah si Fatimah yang qoblat duhul karena berpisah dengan suaminya ini mau mengerjakan iddah, langsung nanti sore langsung cari suami lagi, menikah lagi? Apakah boleh demikian? Dalam Islam ini tidak boleh. Jadi kalau perpisahannya karena ditinggal mati oleh suaminya, maka si perempuan tersebut tetap wajib mengerjakan iddah sekalipun qoblat duhul. Berbeda halnya sekarang dengan perpisahan yang suaminya hidup, ditolak oleh suaminya, atau si istri itu mempasah suaminya. Maka perempuan tersebut kalau perpisahannya terjadi qoblat duhul, tidak ada kewajiban iddah bagi seorang perempuan. Sekarang cerai, qoblat duhul, nanti jangankan nanti, sekarang juga langsung kawin, langsung nikah lagi, mencari suami lagi, tidak apa-apa. Dan ini berbeda dengan suaminya yang meninggal dunia, qoblat duhul, ba'dad duhul, atau kecil suaminya sekalipun, masih bayi suaminya misalnya, dan ini yang dicontohkan, atau si istrinya yang masih bayi, atau gimana, pokoknya ketika terjadinya perpisahan itu disebabkan oleh suaminya meninggal dunia, duhul ataupun tidak,
tetap wajib mengerjakan iddah. Ini perbedaannya. Baik, ayo kita sekarang buka kitabnya. Ini adalah kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfatit Tulab Syarah Tahrir ya. Pada juz kedua, cetakan Darul Fikri, kita bisa lihat di halaman 331. Wa amma li furqati wafatin, adapun seorang wanita yang terjadinya tolak itu, terjadinya perpisahan karena ditinggal mati oleh suaminya, fatajibu ala zaujati, wajib bagi si istri tersebut, wa inin tafalwatu, sekalipun tidak diwati, sekalipun tidak dijima, wa idkhalul mani, dan tidak ada memasukkan mani, sperma di situ, au kanat sogirotan, atau si istri itu kecil, au zaujata sogirin, atau keberadaan dari si istri yang ditinggal mati tersebut, suaminya anak kecil misalnya. Suaminya anak kecil, kan belum diwati mesti itu. Mati suaminya itu, maka tetap wajib mengerjakan iddah. Wahiyya li hurratin walau min dzatil aqra'i, apa kewajibannya? Arba'atu ashhurin, wajib mengerjakan iddah 4 bulan 10 wa asyratu ayamin, 10 hari. Ini kewajibannya. Sekalipun zatil akro, perempuan tersebut yang punya akro, punya haid, tetap harus mengerjakan 4 bulan 10 hari jika ditinggal mati oleh suaminya, walaupun tidak pernah diwati, walaupun qoblad duhul, walaupun suaminya itu anak kecil. Ini di dalam kitab Syafi'iyah. Oke, kita ke penjelasan lintas madhab. Menurut penjelasan saya ambil di kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Beliau salah seorang dari pembesar madhab Hanabilah atau Hambali. Ini adalah kitab karangan Ibnu Qudamah, seorang ulama Hanabilah. Judul kitabnya Al-Mughni. Bisa kita lihat di juz 10. Halamannya bisa Anda lihat di halaman 102. Faslun paling bawah. Faslun ad-darbus tsani al-mutawaffa anha zawjuha. Bagian yang kedua, macam perempuan yang kedua, mu'taddah yang kedua, orang yang mengerjakan iddah yang kedua adalah al-mutawaffa anha zawjuha, yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu berapa iddahnya mutawaffa anha zawjuha, orang yang meninggal suaminya ini? Arba'atu ashhurin wa ashr, yaitu 4 bulan 10 hari, ingkanat hurrotan, jika si perempuan itu adalah orang yang merdeka. Wa syahroni, mengerjakan iddah 2 bulan dan 5 hari, ingkanat amatan, jika perempuan tersebut merupakan budak. Wa sawaun ma qablad duhul wa ba'dahu, sama saja apakah si perempuan itu sudah diduhul atau qoblad duhul, atau sebelum duhul, setelah duhul, sama saja tersebut itu. Sama-sama tetap wajib mengerjakan iddah. Ajma'a ahlul ilmi, semua ahli ilmi sudah ijma, sepakat, ala anna iddatal hurratil muslimati, bahwasanya iddahnya perempuan merdeka yang muslimah, ghairi dzatil hamli, yang tidak mengandung, yang tidak hamil, min wafati zaujiha, yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa iddahnya? Arba'atu ashhur, yaitu 4 bulan, wa ashru, dan 10 hari. Madkhulan biha au ghairu madkhulin biha, baik pernah diduhul ataupun tidak. Sawaun kanat balighatan aw lam tablugh, baik balik atau tidak. Pokoknya jika suaminya yang meninggal dunia diduhul atau tidak, kecil atau tidak, balik atau tidak, maka tetap wajib mengerjakan iddah. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari.